Pak Eni bisa cek suara? Tes, sudah Oh, masuk belum, Mas? oke, sudah Pak, aman. Video Oke, belum, video. terima Videonya kasih. Pak ini belum nampak. Oh, nggih. Nek wau dawah kula cek kula pine malih, Pak. Belum kelihatan Pak ini. Nggih, Pak. Bu Nurin sudah kelihatan. Sampun. Oke, sudah Pak. Dawah nih, Pak. Oke. Bu Nurin bisa cek suara? Cek. Oke, terdengar. Terima Oke. kasih. Empat 45 partisipan dari 100 siswa kita 120 ya. Pak. 123 ya. Belum ada separuh tapi jam 9 dimulai saja, nggak apa-apa. Oh, J. Ini Monggo, jam di lebih narasumber masing-masing udah siap. Mas Mika sampun dicek semua ya? Mas, sudah dicek sound semua? Kita mulai, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Turi, Bapak Mujiono SPD MHUM. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah urusan masing-masing di SMA Negeri 1 Turi. Yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 12 SMA Negeri 1 Turi. Yang utama dan terutama kami hormati saudara kami yang dipersatukan oleh hadirnya anak-anak kelas 12, yaitu Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa kelas 12 di tempat masing-masing. Kemudian yang tercinta anak-anak kami kelas 12 yang saat ini masih bersabar di dalam keadaan dan situasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya saja, maka kali ini kita bisa bersama di dalam acara Zoom meeting koordinasi sekolah dan informasi persekolahan, terutama terkait dengan ujian sekolah, dan juga hanya karena kasih sayang Allah pula lah kali ini kita semua bisa berada dalam acara kali ini, diizinkan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan baik untuk masa depan anak-anak bangsa, khususnya anak-anak kita SMA Negeri 1 Turi kelas 12. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena kita berada dalam Zoom meeting yang meskipun tidak terbatas waktunya, tetapi ada baiknya segera kita akan mulai pertemuan kita kali ini. Untuk itu, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan bersama. Sembari menunggu kehadiran Bapak, Ibu, dan para siswa yang lain hadir di ruangan ini. Bapak dan Ibu, acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pengarahan Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan informasi kebijakan sekolah, yang ketiga adalah sosialisasi ujian sekolah, keempat penyelesaian studi dan kelanjutan studi siswa kelas 12, kelima lain-lain, dan yang keenam adalah penutup. Bapak dan Ibu sebagai orang yang lemah
manusia yang tidak ada daya dan kemampuan kecuali dari Tuhan Allah semata, maka marilah kita buka bersama kegiatan pertemuan Zoom meeting kali ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan yang lain dipersilahkan. Pembukaan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga dengan niatan bulat kita bahwa pertemuan kita kali ini kita niatkan karena Allah, maka Allah memberikan ridhonya untuk tujuan kita masing-masing, terutama untuk tujuan keberhasilan anak-anak dan anak didik kami. Bapak dan Ibu, selanjutnya langsung saya tawarkan wekdal kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang baru. Mungkin Bapak dan Ibu wali murid belum mengenal beliau, yang baru pindah di SMA Negeri 1 Turi, bertugas pada mulai 16 Desember 2020. Kalau tahun kelihatannya sudah 1 tahun, tapi jika bulan kita hitung baru 3 bulan kami bersama. Untuk itu kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Turi yang kami banggakan, Bapak Mujiono SPDM HUM, dipersilahkan. Monggo Bapak. Audionya Pak Muji belum on. Sudah? Cek masuk ya? Sampun Pak, terima kasih. Saya mau izin lepas masker ya, saya sendiri di ruangan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waka yang saya hormati, Bapak Ibu Wali kelas, Koordinator BK, utamanya Bapak Ibu orang tua siswa dan siswa-siswi kami yang sangat kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi yang ceria ini, kita sekalian bisa dipertemukan via Zoom antara sekolah dengan orang tua siswa dan sekaligus siswa kelas 12 khususnya. Atas nama sekolah, kami ucapkan terima kasih kepada tim sekolah khususnya dan orang tua siswa dan siswa yang telah join atau bergabung pada kegiatan Zoom kegiatan pada pagi ini. Tujuan daripada Zoom pagi ini supaya kita menyapa pada orang tua dan siswa khususnya di akhir program pembelajaran kelas 12 supaya nanti kita komunikasikan ada hal-hal apa yang perlu kita komunikasikan sehingga akan menjadi lebih jelas khususnya di jelang-jelang akhir tahun pelajaran khususnya baik kelas 12. Sebelumnya mohon izin khususnya kepada orang tua dan siswa, saya mengenalkan nama saya Mujiono. Per 16 Desember 2020 saya diberi tugas untuk mengampu sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Turi. Kemudian Pak Imam mengampu tugas di SMA 1 Ngemplak. Sebelumnya saya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Piungan tahun 2018-2020. Kemudian sebelum dari Piungan saya kepala sekolah di SMA Negeri 1 Patuk tahun 2018 sampai 2020. Nah, alamat saya dekat ya di Malang, Caturharjo, Sleman, 100 meter dari Balai Desa Caturharjo ya. Untuk dari sekolah sini ya sekitar 10 kilo ya. Mungkin Bapak Ibu orang tua siswa manakala pas dekat ada acara bolehlah pinara di rompok saya ya. Mohon izin untuk bergabung dan nanti bersama-sama menyukseskan putra-putri penjenengan. Ya, langsung ke materi derek Mas Miftah pun tayangkan materi saya. Kita tunggu dulu. Ya, baik, langsung ke slide 2, 3. Ya. Ya, itu tadi sudah kita sampaikan, langsung ke slide 3 aja. Baik, Bapak Ibu, ini peran orang tua siswa sangat penting ya. Di situ siswa itu andilnya hampir sama segaris dengan siswa.
Karena jumlahnya kalau orang tua siswa dan siswa itu digabung sangat besar sekali. Sehingga punya peran yang tinggi untuk memajukan SMA Negeri 1 Turi ini. Dan manakala SMA ini maju, maka akhirnya alumni juga akan diperhitungkan dengan baik. Ya, baik di perguruan tinggi atau setelah kerja. Jadi mari bersama-sama kita andil supaya siswa-siswi kita nanti berprestasi dan kemudian prestasi itu bisa diturunkan ke adik kelasnya, ya, diturunkan ke adik kelasnya dan terus sehingga mutu itu menjadi kualitas yang abadi. Ini yang kami harapkan, ya. Lanjut Mas Miftah. Kemudian untuk pagi ini akan kami sampaikan cepat saja materi pokok kami dalam sosialisasi ini ada nanti visi sekolah kaitannya dengan kegiatan kelas 12, kemudian masuk ke perguruan tinggi dan peran orang tua. Ya, pagi ini nanti narasumbernya kami mintakan maka kurikulum, nanti akan menyampaikan dengan SOP ujian sekolah, kemudian yang kedua nanti Pak Eni Widodo selaku koordinator BK untuk menyampaikan perihal pendampingan belajar dan masuk perguruan tinggi. Baik, kita langsung ke visi sekolah. Nah, sebelum visi sekolah kita berangkat dari tujuan pendidikan. Dari tujuan pendidikan di SMA itu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Nah, itu ya, mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi diharapkan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut, ya, memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi diharapkan siswa-siswi kita nanti yang lulus, harapannya status yang lulus ya, punya keseimbangan antara knowledge, ya, kemudian keterampilan dan sikap kepribadian. Ya, ini head, hand, and heart. Ya, jadi head, hand, and heart itu punya kesetimbangan. Nah, maka kemudian diturunkan ke visi kita SMA Turi supaya kita bisa mencapai ke pendidikan SMA. Visi SMA Turi, monggo Mas Miftah. Visi kita adalah SMA Turi mewujudkan lulusan yang bertakwa. Ya, jadi lulusan SMA Turi diharapkan bertakwa, berprestasi baik akademik non akademik, berbudaya, jadi punya unggah-ungguh perilaku yang baik, punya sopan santun, kemudian peduli lingkungan. Nah, ini apa diharapkan anak-anak peduli lingkungan, ya. Apalagi saat ini sekolah kita akan adiwiyata nanti. Mohon dukungannya. Lancar nggak ini? Ya, baik. Lanjut, kemudian untuk kelas 12, sekarang kita kegiatan kelas 12, poin yang kedua adalah kegiatan yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru tim sekolah, KPM masih daring ya, kita masih mengacu Ingub nomor 7 2021. Ya, pengen kita tatap muka, tapi regulasi belum mengizinkan, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, jadi kita masih dengan daring. Saya yakin Bapak Ibu juga menghendaki nih iso ya tatap muka. Sempat direncanakan 50-50, ternyata regulasi belum membolehkan, sehingga kita ikuti regulasi pemerintah supaya aman semuanya. Ya, jadi KPM masih daring. Yang siswa yang mengalami hambatan bisa datang ke sekolah berkonsultasi nanti dengan protokol kesehatan tetap ya yang mengalami hambatan. Konsultasi terbatas ya sambil menunggu situasi yang aman nyaman kondisi COVID itu. Kemudian kegiatan kelas 12 pendalaman materi. Ini dengan kuis mingguan ya, tergantung mapelnya masing-masing. Kemudian yang ketiga TPHBS ya. Kalau dulu tuh tes penjajakan, sekarang menjadi tes pemetakan hasil belajar siswa. Yang kemarin sudah dilaksanakan dan mohon maaf mengalami hambatan server dari provinsi sehingga nanti akan ada informasi lebih lanjut. Kemudian tryout UTBK, jadi nanti akan ada tryout masuk ke perguruan tinggi.
ya. Kemudian berikutnya ujian sekolah. Ini yang akan baru saja berlangsung, nanti disiapkan, baik yang yang daring, semuanya daring, tapi ada yang praktek by daring juga. Oke, next Mas Miftah. Kemudian kelas 12 kita siapkan juga pendampingan belajar dari wali kelas dan mapel. Ini yang berikutnya pembekalan lanjut studi perguruan tinggi, baik penjurusan, perguruan tingginya di mana, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Ya, skill, bakat, minat siswa. Ini oleh BK sudah dilaksanakan. Kemudian pembekalan dunia kerja dan industri nanti apabila ada anak yang tidak tercover di perguruan tinggi atau ya pengen kuliah atau sambil kerja itu mungkin bisa dibekali. Kemudian penyelesaian rapor dan ijazah, doa bersama dan lain-lain, banyak sekali tidak bisa kita sampaikan di sini. Maka mohon dukungan kepada orang tua siswa. Next, Mas Miftah. Selanjutnya, poin ketiga, melanjutkan studi. Karena SMA tadi menurut tujuan pendidikan untuk melanjutkan sekolah, perjenjang lebih tinggi, maka SMA Turi sudah menyiapkan sejak awal ini jalur senam PTN. Oleh BK, Pak Eni sudah menyiapkan. Karena kita akreditasinya A, maka kita punya kuota 40% dari 123 siswa kelas 12 yang sudah tercover di IPA 25 siswa, IPS 23. Ini jalur rapot Bapak Ibu. Ini nanti jalur rapot. Saya harapkan kalau diterima dilaksanakan, jangan sampai ditinggal karena dia akan berdampak kurang baik kalau jalur senam PTN tidak dilaksanakan, tidak diambil studinya. Kemudian seleksi masuk bersama ke perguruan tinggi, nanti monggo anak-anak yang tidak tercover di senam PTN bisa masuk seleksi bersama, masuk perguruan tinggi. Nah, kalau tidak tercover lagi nanti seleksi mandiri, bisa dengan jalur bakat dan prestasi yang tinggi. Kalau tidak tercover lagi nanti bisa ke perguruan tinggi swasta atau kopertis. Ini yang kami harapkan, angka untuk melanjutkan kuliah di SMA itu sudah tinggi. Mudah-mudahan tahun ini yang kelas 12 ini bisa kuliah ya, kita niatkan karena disiapkan SMA ini menjadi tenaga ahli ya, sehingga diharapkan untuk kuliah. Kalau SMK itu tenaga siap pakai, agak beda orientasinya. Baik, lanjut Mas Mif. Materi berikutnya. Sekarang terakhir ini peran orang tua. Kami harapkan Bapak Ibu aktif mendampingi putra-putrinya, apalagi ini pas COVID ini ya. Jadi bareng-bareng lah nanti pihak sekolah dan orang tua untuk bersama-sama berkolaborasi dengan sekolah untuk menyususkan program sekolah ya. Putra-putrinya selalu didampingi. Kalau ada kendala Bapak Ibu bisa ke sekolah, bisa lapor lihat WA dengan wali kelasnya, insya Allah akan teratasi. Ada kendala Pak, saya mengalami kendala internet, saya mengalami kendala HP atau laptop, silakan dikomunikasikan lewat wali kelasnya, insya Allah kami akan bantu mengatasi ya. Tapi Bapak Ibu harus aktif saat-saat jam belajar, monggo sama-sama kita mendampingi. Peran guru sekolah kita maksimalkan, begitu juga peran orang tua. Kemudian putra-putri kami juga gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan berputar dua kali. Ya, kalau Anda gagal sekali nanti akan mempengaruhi waktu kedepannya, akan kehilangan kesempatan juga. Ya, jadi tolong adik-adik kelas 12 putra-putri kami yang sangat saya cintai, saya sayangi, waktu Anda jangan sampai hilang ya. Kita harus punya cita-cita ke depan ya. Jangan mudah terpengaruh hal-hal yang kurang baik. Kasihan orang tua ya. Orang tua itu sudah bersusah payah supaya putra-putrinya sukses. Maka Anda gunakan waktu sebaik-baiknya. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Tidak baik saya menggunakan fasilitas Zoom terlalu lama karena keterbatasan waktu. Dan sekian saja Bapak Ibu, terima kasih. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas SMA Negeri 1 Turi ini, utamanya kelas 12. Mohon pendampingannya bersama-sama sehingga nanti anak-anak ini akan berhasil belajar lebih baik. Kalau nanti di ujian sekolah
ada hambatan internet, ada hambatan laptop, ada hambatan pulsa, ada hambatan HP, silahkan Bapak Ibu berkonsultasi ke sekolah via WA, ya, atau kalau mau datang dengan protokol kesehatan silahkan, untuk kita bantu mengatasi. Saya yakin akan teratasi dengan sebaik-baiknya. Jadi, wah saya ini nggak punya pulsa, ini HP-nya ini, nanti kita bantu. Asal tidak semuanya ya. Kalau 123 minta dibantu, nanti kita yang akan malah justru minta bantuan ya. Jadi kalau ya 10%, 15%, 20% siswa akan tercover. Nah, yang sudah mampu mengatasi, terima kasih, sehingga meringankan beban putra-putri kita semua. Begini saja, cukup sekian Bapak Ibu. Lain kesempatan nanti kalau sudah kita bisa dipertemukan, bisa bertatap muka ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa menyalami semuanya, tapi saya bangga join pagi ini sudah ada 133-an peserta, ya, sehingga nanti akan lebih jelas untuk sosialisasi pagi ini. Kalau ada materi yang tidak jelas, nanti bisa dipunduti preso lewat alas atau bunurin ya Bapak Ibu. Intinya kalau ada problem, konsultasikan ke sekolah ya. Kalau hanya mengeluh nanti tidak bisa teratasi. Konsultasikan aja sekolah. Kami akan usahakan untuk mengatasinya, ya Bapak Ibu. Ngatur kemawon ya Bapak Ibu, terima kasih sekali semuanya. Bu Win matur nuwun, nanti Bu Nurin untuk narsum tentang SOP ujian sekolah, kemudian Pak Eni untuk studi dan ke perguruan tinggi. Ya, itu pesan terakhir, mohon maaf. Untuk sekolah ini akan maju adiwiyata ya, mohon dukungannya Bapak Ibu orang tua kelas 12. Mudah-mudahan nanti kita akan maju ke tingkat daerah istimewa Yogyakarta ya. Jadi saya berharap orang tua kelas 12 yang sudah hampir selesai bisa mendukung kami sehingga ada kenang-kenangan, wah aku biar di kelas 12 sebagai orang tua siswa mendukung penuh maju ke tingkat provinsi. Enten ya. Nah, dan saya paham beban orang tua ini berat ya. Sekarang ini harus kerja, sementara juga harus mendampingi siswanya. Saya memaklumi, maka kami juga seoptimalkan peran Bapak Ibu guru supaya bisa meringankan beban Bapak Ibu kalau mengalami hambatan yang bisa kami bantu. Semanten matur nuwun, maju bersama, hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Mujiono SPDM Hum atas arahan, informasi, perkenalannya dan sebagainya. Semoga membawa kepada pencerahan, membawa kepada SMA Turi lebih baik, membawa semangat anak-anak untuk menghadapi ujian sekolah dan kelanjutan studi ke perguruan tinggi. Bapak dan Ibu, orang tua, wali siswa yang sungguh kami cintai, kami hormati, keadaan memang seperti sekarang ini hanya harus kita syukuri, kita ambil hikmahnya. Bahkan syukur itu sendiri meskipun sulit kita laksanakan dalam keadaan yang seperti ini, namun kita tetap merupakan ibadah karena merupakan perintah dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu, kerjasama orang tua dengan sekolah di dalam mendampingi anak-anak mencapai cita-cita memang sangat diperlukan seperti apa yang diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah di awal pertemuan. Jumlah siswa dan orang tua yang lebih banyak dari kami tetap akan menjadi yang dominan di dalam menggapai cita anak-anak. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya acara yang ketiga yaitu sosialisasi terkait SOP ujian sekolah. Untuk itu kepada Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMA Negeri 1 Turi yaitu Ibu Sri Nurin Tias SPDMM dipersilahkan. Monggo Bu Nurin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan sosialisasi ujian sekolah. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua yang kami hormati pula, serta anak-anakku yang berbahagia. Untuk kali ini, saya akan menyampaikan informasi atau sosialisasi tentang pelaksanaan ujian sekolah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Oke, sebelumnya untuk Bapak Ibu orang tua, barangkali ada yang belum berkenalan dengan diri saya. Saya Sri Nurin Tias. Di sini saya sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Bapak Ibu orang tua yang kami hormati, baiklah kita akan sosialisasi ujian sekolah, kita mulai saja. Untuk ujian sekolah ini mempunyai dasar hukum yang pertama dari Permendikbud nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan. Selanjutnya, Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 12 /SE/12/2020 tentang kebijakan tatap muka terbatas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, dasar hukum yang nomor 3, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga nomor 421/01355 tentang pelaksanaan ujian sekolah dan penilaian akhir tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk persyaratan ujian sekolah di SMA Negeri 1 Turi, yang pertama, terdaftar pada tahun terakhir di SMA Negeri 1 Turi. Putra-putri Bapak Ibu semuanya, insya Allah ini sudah terdaftar, ini memenuhi syarat yang nomor 2, yaitu terdata pada data pokok pendidikan atau Dapodik di kelas terakhir dan tidak terdaftar di satuan pendidikan yang lain atau di SMA yang lain. Kemudian syarat yang ketiga, mempunyai buku rapot lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 tahun pertama sampai semester 1 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu sudah memiliki nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian untuk materi ujian sekolah, terdiri dari materi kelas 10 sampai kelas 12. Untuk kelas 10, ini karena waktu itu kita belum pandemi, maka seluruh materi nanti dari semester 1 dan semester 2. Untuk kelas 11 semester 1, ini mengambil dari materi KD-KD esensial yang ada di Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Selanjutnya kelas 11 semester 2 dan kelas 12 semester 1 dan semester 2 mengambil dari KD esensial dari keputusan Kepala Balitbang nomor 018/H/KR/2020 yaitu tentang KI dan KD pada kondisi khusus. Nah, untuk anak-anakku, apabila kok belum paham KD apa saja yang nanti akan ditanyakan pada ujian sekolah, mari berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Kami, Bapak Ibu guru mata pelajaran selalu terbuka, kapanpun anak-anakku mau berkonsultasi tentang materi,
ataupun apabila ada soal yang diberikan oleh Bapak Ibu yang agak kesulitan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, apabila memang betul-betul kesulitan, kita harus konsultasi dengan Bapak Ibu guru, boleh datang ke sekolah dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan. Artinya tidak berkerumut, memakai masker, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak. Kami terbuka untuk anak-anak. Untuk selanjutnya, pada pelaksanaan ujian sekolah dilaksanakan 1 kali, yang terdiri dari 1 kali ujian utama dan 1 kali ujian susulan untuk semua mata pelajaran. Nah, untuk ujian susulan ini hanya berlaku bagi peserta yang sakit atau yang berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nanti tidak ada alasan untuk anak-anakku misalnya bangun kesiangan, lupa jadwal, atau halangan internet, atau tidak ada kuota. Ini kita tidak mengadakan ujian susulan. Jadi hanya dengan alasan atau dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan saja yang bisa mengikuti ujian susulan. Kemudian untuk jadwal ujian sekolah dimulai hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sampai hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Untuk jadwal dan edaran yang lebih mendetail akan kami sampaikan dalam bentuk PDF nanti melalui Bapak Ibu wali kelas. Bapak Ibu orang tua yang kami hormati dan anak-anakku semuanya, untuk berikutnya kita ke tata tertib peserta ujian sekolah. Nomor 1, peserta wajib bergabung dan aktif di grup WhatsApp kelas. Jadi grup WhatsApp itu nanti menjadi forum komunikasi seluruh kelas itu dengan sekolah. Nah, sekolah nanti diwakili oleh ibu wali kelas masing-masing. Berikutnya, anak-anakku semuanya sudah menyiapkan perangkat yang digunakan. Bisa berupa handphone, gadget, laptop, ataupun komputer PC yang terkoneksi internet 15 menit sebelum ujian dimulai. Misalnya ujiannya jam 7.30. Nah, nanti anak-anakku jam 7.15 harus sudah siap dengan perangkatnya. Selanjutnya, untuk aplikasi akan dibuka 5 menit sebelum ujian dimulai. Sehingga anak-anakku harus sudah wajib masuk web e-learning 5 menit sebelum waktu ujian sekolah dimulai. Selanjutnya, peserta ujian, anak-anakku semuanya, harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam mengikuti ujian sekolah. Walaupun Bapak Ibu guru tidak mengawasi kegiatan anak-anak dalam mengerjakan soal, tetapi junjunglah kejujuran dan mempunyai integritas yang tinggi. Insya Allah nanti kalau nilai yang diperoleh dengan jujur, itu nanti akan bermanfaat untuk anak-anakku ke depannya. Selanjutnya nomor 5. Apabila selama pelaksanaan ujian berlangsung, ada hal-hal yang terjadi, misalnya handphone, gadget, laptop, komputer tiba-tiba mati, atau soal tidak terbuka, atau kendala lain, silakan langsung ke grup WhatsApp kelas. Ya, langsung masuk ke grup WhatsApp kelas, ditanyakan ke Ibu Wali kelas, nanti akan berkomunikasi dengan admin sekolah. Insya Allah nanti apabila itu kendala teknis yang hubungannya dengan aplikasi, nanti bisa diselesaikan. Selanjutnya untuk nomor 6, selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang untuk
berkomunikasi pribadi dalam bentuk apapun, kecuali dengan panitia ujian dengan sarana grup WhatsApp. Yang B, dilarang memfoto ataupun merekam tampilan soal. Yang C, aktivitas lainnya yang mengganggu sistem ujian. Selanjutnya, setelah ujian selesai, maka peserta wajib submit sesuai prosedur. Nah, apabila anak-anakku terlupa prosedur yang betul untuk submit itu seperti apa, nanti bisa di-share oleh Ibu Wali kelas. Selanjutnya, apabila ada peserta yang melanggar atau melanggar tata tertib, nanti akan menerima sanksi dari sekolah. Ya, antara lain ujian sekolah tidak dinyatakan tidak sah atau tidak diperkenankan mengikuti ujian. Nah, itu tata tertib untuk anak-anakku semuanya. Mohon bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya anak-anakku, untuk pensekoran ada beberapa mata pelajaran yang melaksanakan ujian praktik. Untuk ujian praktik ini, anak-anakku bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru mata pelajaran yang ada ujian praktiknya, atau nanti Bapak Ibu Guru menginformasikan di grup kelas kalian. Nah, untuk mata pelajaran yang ada ujian prakteknya, di sini ada yang pertama, pendidikan agama. Nah, untuk pendidikan agama nanti ujian tulisnya mempunyai bobot 40%, sedangkan praktik 60%. Kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia, bahasa sastra Inggris, bahasa Jawa, seni budaya, dan PKWU. Ujian tulis nanti mempunyai bobot 60%, kemudian yang prakteknya 40%. Bagaimana dengan Penjas atau PJOK? Nah, untuk Penjas, karena ini pelajaran yang banyak prakteknya, maka ujian tulisnya nanti 40% dan praktik mempunyai bobot 60%. Nah, untuk metode praktik seperti apa? Karena kita daring, nah, Bapak Ibu Guru mata pelajaran akan memberikan informasi atau akan berkomunikasi dengan anak-anakku semuanya. Karena di sini sudah ada beberapa mata pelajaran yang sudah praktik. Monggo nanti bisa langsung berkomunikasi. Kemudian Bapak Ibu dan anak-anakku, setelah ujian sekolah berlangsung, nanti pada akhirnya harapan kita adalah anak-anakku bisa lulus dari SMA Negeri 1 Turi dengan prestasi yang sebaik-baiknya, dengan prestasi yang seoptimal mungkin. Nah, untuk lulus bagaimana? Nah, untuk lulus itu harus memenuhi kriteria. Nah, kriteria kelulusan yang telah ditetapkan adalah yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Artinya nanti anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran dan penilaian semester 1 sampai semester 6. Nah, untuk semester 6 kan tidak ada ujian, Bu, misalnya. Nah, untuk semester 6 nanti penilaian diambil dari kegiatan daring. Pada kegiatan daring kan Bapak Ibu sudah memberikan tugas, ada yang mengadakan penilaian harian. Nah, itu nanti menjadi nilai untuk semester 6. Selanjutnya, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nah, minimal baik ini sudah menjadi kriteria kelulusan. Jadi bagaimana kalau sikapnya C? Berarti tidak memenuhi kriteria anak-anakku semuanya. Ya, jadi minimal baik. Minimal baik itu dari mana? Ya, dari penilaian semester 1 sampai semester 6. Kemudian nanti ditetapkan dalam rapat Dewan Guru.
Selanjutnya, kriteria yang ketiga, lulus ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini nanti memperoleh nilai ujian sekolah pada setiap mata pelajaran dengan nilai minimal 67. Nah, 67 sudah menjadi KKM untuk kelulusan. Kemudian ada nilai yang ujian sekolah tadi, seperti bobot pada penskoran, jadi ada nilai ujian tulis dan ujian praktek untuk mata pelajaran tertentu yang nanti ada ujian prakteknya. Untuk selanjutnya, bagi peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan di atas, nomor 1, 2, 3 dinyatakan tidak lulus. Kemudian kelulusan peserta didik ditentukan dalam rapat Dewan Guru. Nah, ini jadi keputusan untuk lulus dan tidak lulus ada rapat Dewan Guru, bukan keputusan guru mata pelajaran. Jadi semua Bapak Ibu guru ini yang menetapkan kelulusan untuk anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, yang Ibu sampaikan tadi adalah pos ujian sekolah. Nah, selanjutnya ini ada informasi yang berkaitan dengan ujian sekolah dan penilaian pada umumnya. Yang pertama, untuk selain ujian tulis juga diadakan ujian praktek seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk waktunya ada yang sebelum ujian tulis, tetapi ada mapel yang dilaksanakan setelah ujian tulis. Nanti akan diinformasikan berikutnya. Kemudian untuk Bapak Ibu orang tua semuanya dan anak-anakku, barangkali ada tugas yang belum diselesaikan atau pada proses pembelajaran daring yang belum diselesaikan harus sudah diselesaikan. Jadi mohon Bapak Ibu orang tua mengingatkan putra-putrinya yang belum menyelesaikan tugas-tugas atau pembelajaran daring. Karena apa? Karena untuk mengikuti ujian sekolah harus sudah menyelesaikan semua tugas-tugas pada saat pembelajaran daring. Mohon anak-anakku buka lagi Google-nya, GCR-nya. Sudah mengumpulkan berapa? Belum mengumpulkan berapa tugas? Diselesaikanlah sebelum ujian sekolah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, untuk ujian sekolah ini dilaksanakan dengan mode daring murni, yaitu dari rumah masing-masing dengan mengakses e-learning SMA Negeri 1 Turi melalui alamat web. Ini yang anak-anakku sudah tidak asing lagi, ya. Sudah bisa langsung ada di memori laptop maupun HP-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan, ya Bapak Ibu dan anak-anakku, pada prinsipnya tidak ada ujian susulan, baik daring maupun luring, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya sakit yang betul-betul tidak bisa mengikuti ujian, yang mengganggu proses ujian dengan dibuktikan surat keterangan dokter. Bagaimana dengan alasan yang lain? Misalnya karena bangun kesiangan, kehabisan kuota internet atau sinyal tidak ada, lupa jadwal atau alasan yang sejenisnya, maka tidak diberikan ujian sekolah susulan. Ini. Apabila terjadi kendala, orang tua atau wali secepatnya berkomunikasi dengan wali kelas sebelum pelaksanaan ujian sekolah berlangsung. Monggo Bapak Ibu dan anak-anakku yang betul-betul mengalami kendala untuk internet atau sinyal, komunikasilah dengan Bapak Ibu wali kelas. Insya Allah nanti kita akan memberikan jalan keluarnya. Nah, seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sebelumnya kita sudah melaksanakan TPABS, anak-anakku, tetapi mengalami kendala karena server dari dinas, maka akan dilaksanakan
TPHBS ulang pada hari Rabu sampai Jumat, tanggal 17 sampai 19 Maret 2021. Monggo anak-anakku semuanya untuk TPHBS ini kita belajar sungguh-sungguh sebagai pemanasan untuk ujian sekolah. Jadi nanti ujian sekolah kita mengulang lagi saja ada beberapa mata pelajaran. Silakan ini juga dipersiapkan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Selain untuk mengukur kompetensi anak-anakku dalam mengikuti ujian sekolah atau untuk pemanasan, juga nilai TPHBS ini akan digunakan untuk pemetaan oleh Dinas Dikpora. Jadi mohon dipersiapkan sungguh-sungguh anak-anakku semuanya. Untuk berikutnya, sebelum TPHBS, hari Selasa yang akan datang, akan dilaksanakan tryout SBMPTN untuk semua siswa kelas 12. Baik yang kemarin sudah mendaftar senam PTN maupun yang belum atau yang tidak berkesempatan senam PTN. Marilah kita ikuti ini kegiatan tryout SBMPTN ini. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama antara Dinas Dikpora DIY dengan MKKS dan dengan satu lembaga. Jadi ini ajang untuk mencoba tes SBMPTN. Seperti apakah soal SBMPTN itu? Untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nanti disusuli pemberitahuan ujian sekolah dan jadwalnya. Kemudian jadwal TPHBS, selanjutnya jadwal dan panduan SBMPTN akan kami sampaikan ke anak-anakku dan Bapak Ibu orang tua melalui wali kelas setelah kegiatan sosialisasi ini. Berikutnya, untuk anak-anakku juga akan ada sosialisasi SBMPTN. Kalau tadi tryout-nya, sebenarnya sosialisasi dulu baru tryout, tapi ini tryout dulu tidak apa-apa karena ini jadwal dari dinas. Jadi tryout SBMPTN. Setelah itu nanti akan ada juga sosialisasi. Nah, untuk sosialisasi kita tunggu jadwalnya. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ada sosialisasi SBMPTN supaya anak-anakku lebih mengenal SBMPTN itu apa, bagaimana untuk masuk ke perguruan tinggi dan seterusnya. Demikianlah Bapak Ibu orang tua yang kami hormati dan anak-anakku yang kami banggakan, dan insya Allah nanti akan tetap semangat untuk mengikuti ujian sekolah karena akan menentukan nasib kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Nurin Tias, SPDMM, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMA Negeri 1 Turi, yang sedemikian telah menjelaskan mengenai POS, US, dan informasi-informasi ujian dan penilaian yang lainnya. Bapak dan Ibu orang tua wali siswa yang sungguh kami hormati, Bapak Ibu di sini sengaja memang diundang bahwa kerjasama antara sekolah, anak, dan orang tua sangat diperlukan. Bapak dan Ibu, seperti yang diutarakan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, bahwa ujian sekolah hanya dilaksanakan satu kali. Untuk itu, kerjasama Bapak dan Ibu di dalam memberikan bantuan moral spiritual kepada anak-anak sangat kami harapkan, karena sekarang kita dalam masa pandemi dan anak-anak berada di rumah di dalam melaksanakan ujian sekolah kali ini. Meskipun kita tahu masa pandemi ujian sekolah tetap ada, tetapi kesuksesan anak-anak untuk step sekarang yaitu lulus ujian atau lulus SMA harus kita jalani. Dengan peran kita masing-masing Bapak Ibu, saya sekolah mengajak agar anak-anak dalam melaksanakan ujian sekolah besok
tanggal 22 Maret sampai selesai dapat berjalan dengan lancar. Begitu Bapak dan Ibu. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu masih ada acara yang keempat, yaitu mengenai penyelesaian studi dan kelanjutan studi oleh koordinator BK kami Bapak DRS Eni Widodo. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Eni Widodo dipersilahkan. Monggo Pak Eni. Terima kasih Bu Sri Winarti selaku pembawa acara pada Zoom pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah, dan juga wali kelas 12 yang saya hormati. Terlebih kepada Bapak Ibu wali murid, wali peserta didik SMA kelas 12 SMA Negeri 1 Turi yang saya hormati, juga yang saya banggakan, anak-anakku kelas 12 SMA Negeri 1 Turi juga. Alhamdulillah pada kesempatan pagi siang ini kita sekalian diberi kesehatan dan kesempatan untuk bermuajahah melalui virtual dalam acara sosialisasi. Dalam acara sosialisasi ujian sekolah pada tahun 2021 ini. Selanjutnya, untuk saya diberi amanat pada siang ini untuk menyampaikan informasi yang berkait dengan kegiatan LTMPT, khususnya adalah UTBK dan SBMPTN. Untuk SNMPTN itu sudah berlalu. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa peserta dari sekolah kita yang terdiri dari 123 siswa, terdiri anak MIPA itu 63 dan IPS itu 60. Karena sekolah kita berakreditasi A, sehingga diberi kesempatan oleh pemerintah, oleh LTMPT, itu 40%, sehingga kita untuk kelas MIPA yang mendaftar, alhamdulillah, ini ada 24, kemudian 25 ya, kemudian yang IPS itu ada 23. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang sudah mendaftar itu hari ini sudah sedang dakdikduk ya, karena sebentar lagi tanggal 22 Maret ini sudah akan diumumkan siapa saja sih yang akan diterima di perguruan tinggi yang dipilih itu. Nah, mudah-mudahan nanti sesuai dengan apa yang diharapkan, anak-anak diterima di program studi yang sudah dipilihnya itu. Bagi yang belum, saya minta untuk bersabar, karena masih ada banyak kesempatan untuk meraih sukses melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri, di sekolah kedinasan, di politeknik, atau di sekolah-sekolah negeri yang lain, misalnya SEPAN PTKIN masih ada, kemudian ada ujian mandiri, SBM, dan
masih ada juga sekolah-sekolah atau perguruan tinggi swasta yang favorit, yang tidak kalah berkualitas daripada sekolah perguruan tinggi negeri. Nah, baik, perkenankanlah nanti untuk anak-anak yang tidak termasuk kuota SNMPTN akan saya sampaikan, maupun yang sudah masuk kuota SNMPTN karena barangkali nanti belum lolos dalam SNMPTN, ini akan diperkenankan untuk mendaftar UTBK atau nanti prakteknya pada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Karena sudah 2 tahun ini kita melaksanakan. Kalau dulu SNMPTN itu berdiri sendiri, nah sekarang ini istilahnya ditangani oleh LTMPT yang memiliki 3 jalur. Yang pertama, seleksi nasional melalui jalur rapot. Yang kedua, seleksi nasional bersama melalui ujian tulis berbasis kompetensi. Dan yang ketiga adalah ujian mandiri. Nah, baik, sambil mempersiapkan akan saya sampaikan SBMPTN pada tahun 2021 ini. Sudah masuk nih? Oh nih, saya. Baik. Bapak Ibu wali peserta didik serta anak-anakku kelas 12. Ini saya awali untuk UTBK LTMPT tahun 2021 di SMA Negeri 1 Turi. Sebetulnya untuk sosialisasi ini secara garis besar sudah saya share ke kelas, mungkin ketimpa yang lain karena sudah begitu lama dan itu sangat panjang untuk PDF-nya. Saya yakin anak-anak mungkin rodok bosan membacanya, sehingga informasi yang saya sampaikan ini mungkin kelupaan untuk tidak dibaca. Baik, akan saya sampaikan, saya lanjutkan, barangkali nanti anak-anak masih butuh keterangan yang lebih jelas, anak-anak bisa face-to-face relation ya terhadap guru BK, tentu saja nanti melalui protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Itu jadi nanti kita sekolah dan BK itu menerima ya konsultasi anak-anak yang mau minta penjelasan tentang studi lanjut. Baik, UTBK 2021 ini prinsipnya adalah metode tes ujian tulis berbasis komputer, sehingga nanti anak-anak itu mengerjakannya tentu saja menggunakan komputer, karena saya yakin anak-anak milenial ini semua sudah familiar ya dengan komputer, walaupun di sekolah tidak ada pembelajaran komputer. Nah, tetapi karena anak-anak ini sudah familiar, nah, tetapi juga harus nanti hati-hati dalam mengerjakan, karena jangan sampai nanti terjadi kesalahan-kesalahan yang berarti. Baik, untuk pelaksanaan
tes nanti UTBK itu akan dibagi menjadi 2 gelombang. Untuk gelombang yang pertama, ini ya, untuk gelombang yang pertama itu tanggal 15 Maret sampai untuk gelombang 1 ini tanggal 12 April sampai 18 April. Kemudian gelombang keduanya itu tanggal 26 April sampai 2 Mei. Nah, itu pelaksanaan UTBK-nya. Kemudian masa pendaftarannya adalah masih tinggal sebentar juga, yaitu tanggal 15 Maret sampai tanggal 1 April. Nah, ini maaf ini terlambat ya menayangkannya. Ini pelaksanaan UTBK tadi dilaksanakan gelombang per gelombang selama 7 hari ini. Tanggalnya kalendernya sudah ada. Silahkan nanti dibuka lagi form yang saya sampaikan, PDF yang saya sampaikan di grup kelas. Gitu. Baik. Kemudian berikutnya, ini jadwalnya tadi sudah saya sampaikan, registrasi akun LTMPT itu tanggal 7 sampai 12 Maret itu yang tahap awal yang untuk SNM, ini baik SNM maupun yang UTBK. Kemudian setelah, saya yakin anak-anak sudah terverifikasi, sehingga nanti anak-anak bisa mendaftarkan untuk UTBK-nya itu mulai tanggal 15 Maret sampai 1 April. Dan pelaksanaannya silahkan itu tanggal 12 sampai 18 April gelombang 1, dan nanti anak-anak memperoleh gelombang yang keberapa itu. Nah, persyaratannya untuk anak-anak yang bisa mengikuti UTBK, yang pertama adalah memiliki akun LTMPT. Kalau anak-anak kemarin sudah mendaftar akun LTMPT, alhamdulillah ini sudah 90% lebih yang sudah mendaftar akun. Mungkin masih ada sekitar 6 atau ada 6 yang belum terverifikasi. Ini terkendalanya mungkin karena belum upload foto saja, sehingga fotonya itu karena tidak diperbaiki sehingga belum bisa terverifikasi. Mungkin kendalanya hanya di situ. Kemudian yang persyaratan yang kedua adalah siswa SMA atau SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C ya, dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Yang ketiga adalah lulusan SMA, SMK tahun 2019 dan tahun 2020. Ini tidak usah kita bahas. Kemudian yang berikutnya, nanti yang paling baku adalah persyaratan peserta ini. Sebelum anak-anak nanti mendaftarkan UTBK ini, minta tolong untuk dipersiapkan, dipersiapkan itu minta surat keterangan, minta surat keterangan masih siswa, ya, surat keterangan masih siswa karena anak-anak belum lulus. Karena pelaksanaan UTBK ini kan maju ya. Biasanya adalah setelah pengumuman kelulusan. Nah, ini sebelum pengumuman kelulusan itu anak-anak sudah ada pendaftaran UTBK sehingga nanti perlu surat keterangan bahwa anak-anak itu adalah siswa SMA Turi. Jadi yang pengen mendaftar SBMPTN, nanti dimohon untuk meminta ke sekolah surat keterangan masih siswa.
nanti formnya bisa dilihat. Kemudian dipersiapkan dalam surat keterangan mahasiswa itu dipersiapkan foto berwarna. Ya, foto berwarna 4x6, background-nya diutamakan biru. Kalau tidak, ya enggak apa-apa, bebas gitu. Yang penting fotonya berwarna. Selanjutnya itu untuk tes yang dilaksanakan di UTBK itu nanti meliputi TPS dan TKA. Apa itu TPS? Yaitu tes skolastik, ya. Jadi tes potensi skolastik. Nah, skolastik ini nanti adalah skolastik yang terkait dengan saintek bagi anak-anak yang mendaftar jurusan prodi saintek. Kemudian tes skolastik soshum, ya, sosial dan humaniora, itu bagi anak-anak yang memilih prodi soshum. Kemudian bagaimana yang lintas jurusan atau yang mau mengikuti dua-duanya? Boleh. Nanti mengikuti namanya campuran, ya. Jadi prodinya campuran. Ketika anak-anak mengikuti prodi campuran, itu nanti tesnya juga dua-duanya, saintek dan soshum juga diikuti tes. Tentu saja ini terkait dengan dampaknya itu kalau mengikuti campuran, nanti pendaftarannya juga biayanya berbeda dengan yang mengikuti hanya satu prodi. Ini tes mengukur, nah TPS tadi ya, untuk mengukur kemampuan kognitif, ya, yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal ini. Jadi dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemudian kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Sedangkan TKA mengukur pengetahuan dan pemahaman dan keilmuan yang diajarkan di sekolah yang diperlukan untuk seorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. Nah, ini nanti penekanan soalnya itu istilahnya soal yang hot, ya, high order thinking skill. Nah, sehingga anak-anak dimohon untuk mempersiapkan sejak dini. Bagaimana nanti sejak dini? Nah, itu insya Allah nanti sekolah juga masih akan melanjutkan pertemuan virtual khusus dengan anak-anak kelas 12, terlebih yang menginginkan pendaftaran UTBK SBMPTN ini, ya, dimohon nanti untuk mengikuti, karena nanti linknya akan kita bagi ke grup kelas. Ini insya Allah memang sebetulnya sekolah juga sudah memikirkan, ya, tentang studi lanjut anak-anak ini. Hanya saja kemarin memang ada beberapa siswa yang sudah mendahului untuk meminta. Saya berterima kasih sekali diingatkan anak-anak untuk menyampaikan sosialisasi kepada anak-anak kelas 12. Oke. Nah, ini kelompok ujian saintek itu waktunya nanti 195 menit, yang materinya terdiri dari matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian yang sosial dan humaniora sama waktunya 195 menit. Materi yang diujikan adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian yang campuran, nah tentu saja seluruh materi dari soshum dan saintek itu diujikan dengan waktu 285 menit. Nah, kemudian bagaimana tahapan pendaftarannya? Nah,
itu hampir sama dengan tahun yang lalu. Jadi yang pertama anak-anak sudah memiliki bukti akun ya. Jadi bukti akun yang registrasi akun LTMPT kemarin, kemudian melakukan login di portal ltmpt.ac.id. Nah, yang ketiga memilih menu verifikasi dan validasi data siswa dengan mengisi biodata, mengunggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata. Cocok apa enggak biodata yang sudah disampaikan oleh sekolah di LTMPT. Jadi nanti dicocokkan. Baik itu NIK, NISN, dan data tentang data diri siswa. Itu nanti bisa dicocokkan. Kalau belum cocok bagaimana? Nanti disinkronkan melalui petugas dapodik di sekolah sehingga nanti bisa disinkronkan. Karena setiap saat LTMPT ini menyinkronkan dengan data yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat, memilih menu pendaftaran UTBK. Jadi pilihlah lokasi pusat UTBK, PTN, ya jenis ujiannya dan sesi ujiannya apa itu untuk mendapatkan slip pembayaran. Nah, jadi tolong ditentukan sejak awal. Anak-anak itu akan memilih sesi ujian yang pertama apa yang kedua, itu sudah memilih lebih dulu, dipastikan ya. Kemudian setelah mendapatkan slip pembayaran dari online pendaftaran itu, anak-anak bisa transfer ke bank atau datang langsung ke bank yang ditunjuk, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN ya, menggunakan slip pembayaran ini. Jadi kalau anak-anak sudah mendaftar paling lambat itu 1 kali 24 jam. Jadi kalau sudah mendaftar di online ya kalau nanti mau manual jangan mendaftar di hari Sabtu atau hari Jumat sore atau hari Minggu ya, sehingga daftarnya adalah jam-jam kerja bank. Ini karena banyak bermasalah karena pemilih sing selo wektune dino Setu apa Minggu le daftarke ya itu ternyata mau bayar daftarkan slipnya, ternyata banknya tutup. Nah, ini jadi masalah. Ya, sehingga perlu difikirkan. Kemudian yang keenam, melakukan login kembali ke portal ya. Kalau tadi di atas itu di portal untuk mendaftarkan slip, kemudian setelah membayar itu masuk lagi ke portal untuk memilih menu pendaftaran UTBK dan kemudian mencetak kartu peserta. Ya, mencetak. Jadi kartu pesertanya itu bisa di-download, ya, dicetak sana nanti isinya bisa di-download. Kemudian seterusnya adalah mengikuti jadwal UTBK-nya sesuai dengan hari, tanggal, dan lokasi UTBK di PTN yang dipilih. Nah, tolong itu nanti dicatat hari ya, hari dan tanggalnya untuk UTBK anak-anak. Kemudian yang paling penting, ini catatan, bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN tahun 2021, 2020, dan 2019 akan ditolak untuk mendaftar UTBK. Jadi anak-anak yang sudah diterima di SNMPTN itu tidak diperkenankan untuk mendaftar UTBK. Nah, kalau tahun kemarin masih bisa dan mengundurkan diri. Nah, jadi tolong untuk anak-anak nanti yang diterima di SNMPTN itu wajib dimasuki. Karena nanti akan berdampak kepada sekolah, berdampak pada adik-adik kelasmu jika tidak dimasuki. Itu. Demikian
Itu untuk UTBK, SBMPTN yang saya sampaikan. Kemudian sedikit saya sampaikan tentang tipsnya ya, tipsnya untuk memasuki UTBK atau SBMPTN. Sedikit saja ini uraiannya ya, mungkin akan dilanjutkan pada sesi pertemuan yang akan datang, yang akan disampaikan oleh narasumber yang lebih ahli dalam hal-hal yang terkait dengan memilih perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN. Nah, sebagai gambaran awal, yang pertama, bagaimana cara memilih di SBM itu. Yang pertama, urutkan pilihan jurusan. Ya, urutkan pilihan jurusan itu sesuai peringkat dan minat. Ya. Jadi kalau anak-anak itu memiliki peringkat yang seperti apa di sekolah, kemudian minatnya seperti apa. Nah, nanti bisa dilihat. Kemudian yang kedua, usahakan ketiga pilihan, karena boleh memilih 3 ya, itu untuk SBM, pilihan yaitu berada dalam satu jurusan yang sama. Jadi kalau anak-anak mau memilih, ini biasanya yang diutamakan adalah yang masih dalam satu jurusan. Lebih luas sedikit adalah dalam satu fakultas. Ini sehingga kalau nanti melompat, istilahnya loncat ke fakultas lain atau jurusan lain terlebih, ini nanti akan pertimbangannya berbeda dengan ketika anak-anak memilih dalam satu jurusan yang sama. Kemudian yang ketiga, pilihlah jurusan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau anak-anak berminat di jurusan itu tetapi tidak berbakat, tetap ya itu tolong juga untuk dipertimbangkan. Karena kalau nanti tidak sesuai dengan bakatnya, hanya berdasarkan minatnya saja, itu namanya ya ekspektasi, ekspektasi yang tidak didasari dengan realita. Baik. Selanjutnya yang keempat, itu manfaatkan keuntungan di balik sistem yang baru. Nah, sistem yang baru seperti apa? Sistem UTBK sekarang ini kan bisa digunakan juga untuk digunakan untuk pendaftaran perguruan tinggi negeri yang lain. Misalnya anak-anak UTBK-nya untuk SBM tidak lulus, itu nanti nilai UTBK-nya bisa untuk mendaftarkan STAN misalnya seperti itu. Tapi tidak seluruh nilainya yang dipakai, hanya dipilih. Atau untuk memperhitungkan ketika anak-anak mengikuti ujian mandiri, itu nanti juga digunakan nilai UTBK-nya ini. Nah, ini sistem yang baru seperti itu. Kemudian yang kelima, ikuti tryout SBM untuk melatih kemampuan. Saya yakin anak-anak itu sudah belajar, tetapi untuk berlatih dalam tes UTBK ini, karena soalnya itu berbeda dengan soal-soal ketika kamu ujian sekolah, itu sehingga perlu latihan mengikuti tryout dari lembaga-lembaga yang sudah teruji. Nah, ya istilahnya jerbasuki mawa beo. Itu usahalah semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi dan meraih kesuksesan itu. Nah, kalau hanya mengandalkan kemampuan pribadi dan bimbingan dari Bapak Ibu guru sekolah, maaf saya tidak merendahkan Bapak Ibu guru sekolah, tapi memang modelnya berbeda, hanya modelnya aja yang berbeda. Itu silahkan anak-anak benar-benar untuk berusaha. Gitu. Yang keenam, siapkan fisik dan jagalah kesehatan.
Kemudian yang ketujuh, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Nah, orang yang tidak bersungguh-sungguh ini ya kalau hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, menganggap sudah bagus, itu namanya arogan. Itu. Jangan sampai kita arogan, tapi nanti justru terjerumus dalam kegagalan. Tapi saya juga berpesan, orang punya cita-cita itu juga harus siap gagal. Ya, siap gagal. Nah, orang siap gagal tidak beriman nanti menjadi stres. Nah, jangan sampai kita stres gara-gara tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, masih ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi yang lain yang berkualitas. Karena menghantarkan sukses anak-anak itu juga tidak harus di perguruan tinggi negeri. Masih banyak cara untuk bisa meraih sukses di masa depan. Oke, yang ke-8 adalah aturlah waktu belajar anak-anak agar bisa selesai nanti pada waktunya. Yang ke-9, berlatihlah soal-soal. Yang ke-10, buatlah kelompok belajar. Ya, sering berdiskusi dengan temannya, dengan kelompok belajar, baik karena kelompok belajar tidak harus bertemu langsung, bisa menggunakan WA group, yang Meet ya, WA Meet atau Google Meet atau yang lainnya. Banyak cara sekarang untuk bisa bertemu secara virtual. Yang 11 adalah belajarlah melalui video yang ada di internet. Nah, ini menyelesaikan soal bisa melalui internet. Di sana ruang belajar, ruang guru itu atau Kuiper atau yang lain, anak-anak bisa bergabung di sana, apalagi kuota yang dibagikan oleh Kemdikbud itu untuk memasuki situs-situs itu, sehingga anak-anak bisa belajar melalui web tersebut. Yang ke-12 adalah mengerjakan soal dengan pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa dalam mengerjakan soalnya. Yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit pemaparan dari Bapak ini ada sedikit penyegaran ya, dan mengingatkan anak-anak untuk bisa mencapai cita-citanya. Kita sekolah, Bapak Ibu guru ikut berdoa, mudah-mudahan anak-anak bisa sukses diterima di perguruan tinggi negeri yang diharapkan. Demikian yang kami sampaikan, ada kekurangannya dan kekilafannya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eni, sudah panjang lebar kiranya apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru BK kita, semoga anak-anak memahami dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin menegaskan kepada anak-anak akan pertemuan kali ini bahwa kita semua, baik sekolah, orang tua, maupun siswa memiliki tugas sendiri-sendiri. Siswa berjuang dengan sekuat tenaga, ujian tepat waktu, tenaga pikiran, integritas, dan semangat itu sangat diperlukan, di mana kemudian syarat ikut ujian sekolah adalah salah satunya semua tugas telah diselesaikan. Mohon kepada anak-anak kelas 12 baik IPA maupun IPS untuk membuka Google Classroom-nya, dilihat tugas-tugas yang masih kosong dan juga tugas-tugas via WA dari Bapak Ibu guru terkait dengan yang harus dikumpulkan secara offline kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran agar ujian sekolah tidak terkendala. Kemudian Bapak Ibu orang tua, terima kasih sekali sudah hadir di tempat ini. Kita semua tentu akan mendukung material dan spiritual kepada anak-anak kita untuk kesuksesan pada tahapan kali ini, menyediakan laptop atau handphone atau
kuota atau sekedar asupan gizi, ngopiak-opiak membangunkan dan sebagainya, semoga Bapak dan Ibu tidak jengah terhadap anak-anak kita sendiri. Dan yang terpenting saya kira adalah doa kepada anak-anak, karena doa yang paling ijabah adalah doa orang tua pada anak-anaknya. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa bersabar. Sekolah akan memfasilitasi, memberikan aplikasi sebagai penyelenggara ujian dan akan membantu Bapak Ibu apabila ada komunikasi kepada kami yang kiranya bisa membantu kesulitan Bapak Ibu. Dengan kita semua bersinergi, insya Allah cita-cita anak akan teraih dengan baik. Anak-anak juga harus perhatikan bahwa untuk lulus ujian sekolah, sikap kalian yang bisa terlihat dari perilaku kehidupan sehari-hari adalah baik. Meskipun yang paling jujur menilai perilaku kalian adalah ayah dan ibu, tahu semuanya, tetapi Bapak dan Ibu tentu senang kalau kami menilai baik. Namun, bahwa baik dalam hal ini semoga benar-benar menjadi doa kami dan benar-benar menjadi perilaku anak-anak. Karena dari situlah sekarang ini anak-anak membahagiakan ayah dan ibu. Hanya dengan bersikap dan berperilaku baik itu dulu. Kemudian trik-trik untuk menghadapi UTBK sudah 13 macam tadi diutarakan oleh Bapak Eni Widodo. Baik Bapak dan Ibu, nanti saya akan memandu Bapak dan Ibu membuka masker, mohon maaf, karena ada sesi foto bersama Bapak dan Ibu agar kita ada kenang-kenangannya, ada momen saat ini yang bisa kita ingat. Baik anak-anak, perjuangkan apa yang kalian inginkan, kemudian doai perjuangan kita itu untuk selanjutnya dengan sabar, tunggu ketetapan Allah yang terbaik seperti apa. Baik, mari Bapak dan Ibu, Pak Miftah sudah siap ya untuk kita melakukan sesi foto bersama. Baik, ini ada 6 halaman. Kita mulai dari halaman yang pertama dulu. Silahkan yang belum aktif videonya bisa diaktifkan. Kita mulai dari halaman pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya halaman yang kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya halaman ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya halaman keempat, 1, 2, literasi. 3. Literasi. Halaman 5, 6, ini tidak ada yang aktif videonya. Jadi kita skip saja, tidak masalah. Oh iya. Oke. Terima kasih Bu Win, monggo dilanjutkan. Oke. Terima kasih Pak Miftah selaku admin kami yang handal dalam urusan IT di sekolah. Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita sebenarnya ada acara lain, tetapi karena di kolom chat tidak ada yang bertanya, untuk itu apabila nanti ada pertanyaan, mohon disampaikan kepada wali kelas. Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui grup kita, orang tua, wali, dengan wali kelas di grup masing-masing. Demikian ya Bapak dan Ibu, sekali lagi semoga anak-anak kita semua sukses dunia akhirat. Amin. Jangan lupa dan selalu kita usahakan doa-doanya. Anak-anak semangat nggih semuanya, meskipun pandemi, kelas 3 hebat sekali, sabar, dan ujiannya insya Allah nanti sukses dan lancar. Bu Tarti, terima kasih wali kelas 12 MIPA 1, saya wali kelas MIPA 2, Bu Maryani MIPA 1, kemudian Bu Hana Susanti adalah wali kelas 12 IPS 2. Semangat semuanya anak-anak, saya mohon maaf Bapak dan Ibu apabila saya salah dalam membawakan acara. Bapak Kepala Sekolah yang baru kita memberi semangat baru, dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah urusan yang lain-lain yang ada di grup ini maupun yang sedang bekerja untuk tugasnya masing-masing. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua anak-anak, miss you. Monggo yang pengen menyapa Bu Win, anak-anak Oh bisa iya, menyalakan mic-nya. boleh ya. Halo Dina. Halo banget tuh pokoknya Nabila. Iya, Irma. Betul. Kangen Musa. Oh Yang iya. terhormat pejabat Halo balai. Ma'ruf. Oh iya, Ma'ruf. Nurin. Telat ya. Halo. Apa-apa. Firnas, main boneka ya. Iya. Sip. Ah, dan rindu bener ketemu di kelas ya. Rindu marah-marahnya sebenarnya. Halo para. Siapa tuh yang gondrong tuh? Oh, Mbak Ru. Halo banget. Akil, piye katanya mau masuk tentara ya? Itu mohon doanya aja Bu. Oh, siap. Amin. Doa selalu untuk anak-anakku semuanya. Iya. Tugas kimia Bu. Oh, apa? Kimia kenapa? Enggak. Oh, masih kok. Ya tugas kimia gampang kok, pakai cangkang telur aja toh. Nggih, ya. Sip. Laksanakan. Baik-baiknya. Bu. Oh, privat boleh. Datang ke rumah atau ke sekolah boleh. Tapi protokol kesehatan. Open Bu. Hah? Bawa guru sama teh. Open house ya, oke, siap. Bawa guru sama teh. Bawa oleh-oleh juga boleh. Ya apa ini? Oke. Ini sudah ada yang mengumpulkan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu guru, Waalaikumsalam Negeri Turi, Iya. Ibu Adila, mudah-mudahan bisa menjalani kegiatan untuk ke depan ini. Terima kasih untuk bimbingannya. Amin. Iren sama mamahnya itu ya. Adila. Oh ya, Adila. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, terima Selamat siang, kasih Ibu. sudah Sama-sama. diundang semuanya. Iya, terima kasih juga Ya, Ibu. saling mendoakan Bu, sukses semuanya. Insya Allah, amin. Radit, kimianya yang bagus nggih. Amin. Amin. Radit. Halo. Halo. Apa sih ini? Oh, Amar. Pejabat Baldik ada cinta. Imar rambutmu, bagus tak Imar? Oh, Mbak Fenty pejabat Baldik ada di sini ya Allah. Halo Bu Win. Halo banget. Oh iya. Oh. BFH Bu. Oh, BFH. Ya semangat, tetap semangat. Ya semangat Bu. Iya. Dokter Nero. Koji, salam kenal Pak From Koji. Erista. Iya. Ibunya Mbak Dina Kendel Mawon kan. Nah, Keng siangku. berbahagianya jadi murid Bu Win, pengen jadi murid kelas meneh ya, kuat. Keren. Keren anaknya, memang hebat Pak SMA Negeri 1 Kenal ya. Ya, ayo besok kuis bareng-bareng yuk. Kapan kuis bareng-bareng ya? Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah ini suka goes. Jadi yang suka goes nanti kita buat grup goes SMA tuh. Boleh. Anak-anak juga. Dalan leren Bu. Oh boleh, nggih leren nang dalan. Ojo nang dalan. Dalan ngurusi sing liwat no. Iya sopan. Sopan usul kok. Boleh. Saya izin live ya, tak bagi tugas putra-putri kami kelas 12, semangat karena memang SMA ini untuk kuliah, jadi lebih rajin biar nanti ujian sekolahnya, kuliahnya lulus ya. Jadi jangan terpengaruh yang tidak hanya sekedarnya aja, kita harus kuliah gitu ya. Jadi kalau tidak, tadi saya senang ada yang minta les, gitu ya. Baguslah. Gitu. Sukses selalu ya, saya mohon izin. Kapan-kapan kita goes ketemu bersama ya. Siapa? Ya, mantap. Semangat Pak. Gimana ya? Siap. Ya, makasih ya. Saya izin live dulu, Bu. Matur nuwun. Nggih, nderek Pak. Ngatos-atos Pak. Kula derekan dugi ngajeng griya. Mantap. Iya. Boten derek mawon, Pak. Rembuk-rembuk. Adi Prasetya masih ada Ma'ruf, ada Iksan, ada Musa, ada Ananda, Mega Amanah. Kanji, Ibu. Hai.
Ibu. Hai, naga nggih suaranya ini. Promis main boneka aja, jangan main yang lain ya. Naufal, dadah. Ya, siap. Untuk semuanya mohon maaf karena ini di sekolah sedang ada kerja bakti, suara tidak terkondisikan, jadi mohon maaf, ini Zoom akan segera kami akhiri. Terima kasih. Terima kasih Kita Mas kerja Vita. bakti dulu. Fatih kok rupanya kayak kucing gitu. Ya Allah. Ya Allah. Anta, halo. Ayo kerja bakti. Cengisan, nah, bangun ya nak ya. Ya Bu, tadi Bu baru kabar-kabar di grup Biasanya ini. enggak. ya Bu. Wake up aku, wake up gitu Bu. Ya. Bohong Bu. Bohong Bu, saya pakai Adil seragam. Bu yang WKP Bu. Iya. Bohong Bu. Suka bohong. Pokoknya nggak istighfar. Buat bohong istighfar. Irwanda, dadah. Dimas, dadah. Dadah semuanya.